juga akan menjelaskan materi tentang seleksi dan staffing, yaitu simulasi seleksi CV dan wawancara kerja. Seleksi menurut Sedar Mayati adalah proses penentuan dan pemilihan anggota yang telah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Seleksi juga dikatakan proses penyaringan calon anggota yang telah melalui tahapan rekrutmen. Dari penjabaran terkait rekrutmen dan seleksi terlihat bahwa tujuan dari rekrutmen dan seleksi adalah untuk melahirkan generasi baru yang standar kualifikasinya telah ditetapkan. Rekrutmen dan seleksi adalah dua agenda yang berjalan beriringan guna mencapai tujuan menentukan anggota yang tepat dan mampu menjalankan tugasnya secara optimal dalam sebuah lembaga, instansi maupun organisasi. Menurut Metris, bahwa langkah-langkah dalam proses seleksi calon tenaga kerja dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan pendahuluan, yang kedua, tes-tes penerimaan, yang ketiga, wawancara seleksi, yang keempat, pemeriksaan referensi, yang kelima, wawancara atasan langsung, yang keenam, keputusan penerimaan, dan yang terakhir, evaluasi medis. Kendala dalam seleksi, yaitu yang pertama ada tolak ukur, tantangan untuk menetapkan tolak ukur yang seragam yang akan digunakan untuk menilai kualifikasi secara tidak memihak dikenal sebagai batasan pembandingan. Yang kedua B, keputusan, tantangan seleksi adalah menemukan penyeleksi dan benar-benar memenuhi syarat, dapat dipercaya dan mampu membuat penilaian yang tidak memihak. 3. C, kandidat, kesulitan mendapatkan jawaban yang jujur dari para kandidat adalah bahwa mereka secara konsisten berusaha untuk menonjolkan sifat-sifat yang mereka sukai sambil meminimalkan kekurangan mereka. Staffing. Staffing merupakan fungsi manajemen yang terkait dengan proses penarikan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan anggota organisasi. Ini melibatkan pemahaman akan berbagai bidang pekerjaan yang harus dilakukan serta penempatan individu yang tepat di posisi-posisi tersebut. Staffing juga mencakup penyusunan personalia, mulai dari rekrutmen, pengembangan, hingga upaya untuk memastikan bahwa setiap anggota organisasi memiliki kontribusi yang optimal. Adapun tujuan dari proses staffing tersebut, yaitu menghasilkan kolaborasi yang harmonis antara pekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawab. 1. Menciptakan mekanisme kerja yang saling mendukung, efisien, dan terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, mendukung pekerja dengan keterampilan sesuai untuk menyelesaikan tugas mereka dengan tingkat keunggulan. Yang keempat, mendorong pekerja untuk memberikan kontribusi dan hasil terbaik mereka bagi keberhasilan organisasi. A. Prinsip-prinsip staffing. Dalam bidang staffing, prinsip utama yang diterapkan adalah the right man in the right place and time. Artinya, setiap karyawan harus ditempatkan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya agar tugas dan tanggung jawab yang terkait dalam unit kerja dapat dilaksanakan dengan baik oleh personal yang tepat, sehingga hasil kerja yang diharapkan dapat tercapai. B. Fungsi staffing dalam seleksi. Secara keseluruhan, seleksi SDM tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan pekerjaan saat ini, tetapi juga mempersiapkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ada berbagai jenis metode seleksi SDM yang dapat digunakan seperti wawancara, surat rekomendasi, resume, tes kemampuan fisik, tes kemampuan kognitif, tes kepribadian, tes sampel pekerjaan, serta tes narkoba dan integritas. Tahapan dalam staffing. 1. Persiapan. Dengan kata lain, perhitungan jumlah yang dibutuhkan untuk setiap divisi dalam jangka waktu tertentu. 2. Perencanaan. 3. Penempatan. 4. Pembinaan dan pengembangan. Yang terakhir ada evaluasi. Tips dan trik membuat lamaran kerja yang efektif. Yang pertama, jangan membuat surat lamaran yang membosankan. Yang kedua, jangan membuat surat lamaran yang membingungkan. Yang ketiga, jangan membuat surat lamaran yang sama. Dan yang terakhir, jangan mencontoh CV orang lain. Beberapa catatan penting dalam menulis surat lamaran agar terlihat sopan dan formal sebagai berikut. 1. Antara nama kota atau tanggal dengan alamat tujuan dikosongkan satu baris jika menggunakan folio bergaris. 2. Antara alamat tujuan dengan kata dengan hormat dikosongkan satu baris jika menggunakan tulisan tangan atau 4 spasi jika diketik. Yang ketiga, antara kalimat dengan hormat dengan pembukaan surat dikosongkan satu baris atau 2 spasi bila diketik. Yang keempat, penulisan paragraf dengan paragraf berikutnya tidak perlu dikosongkan. Yang kelima, penulisan kata hormat saya dalam penutup surat lamaran berjarak 2 baris dari kalimat penutup. Yang terakhir, penulisan kata lampiran berjarak 3 baris ke bawah dari kalimat penutup surat.
Selanjutnya ada perekrutan, dapat dilakukan melalui dua teknik. Yang pertama, teknik perekrutan sentralisasi biasanya dilakukan secara terpusat di kantor pusat organisasi jika pegawai yang akan direkrut berjumlah sangat besar dengan kualifikasi jabatan yang bervariasi. Manajer sumber daya manusia berkewajiban meminta informasi kepada tiap satuan kerja tentang berbagai karakteristik dan jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk periode berikutnya. Yang kedua, teknik perekrutan desentralisasi biasanya terjadi dalam organisasi yang relatif kecil, kebutuhan rekrutmen yang terbatas, dan dalam organisasi yang mempekerjakan berbagai tipe pekerja. Proses seleksi karyawan yang meliputi penerimaan aplikasi atau CV, tes keterampilan, wawancara, dan pemeriksaan latar belakang. Ada dua jenis CV. Yang pertama, kurikulum fit type. Berdasarkan urutan kronologis merupakan CV yang paling umum digunakan kebanyakan orang. Jenis CV ini mengedepankan pendidikan dan pengalaman kerja dalam urutan kronologis. Yang kedua, kurikulum vitae berdasarkan keterampilan. Jenis CV ini lebih fokus pada keterampilan dibandingkan pengalaman kerja. Fungsinya adalah untuk meyakinkan pemberi kerja bahwa Anda mempunyai keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tes keterampilan. 1. Tes keterampilan teknis. Untuk posisi yang membutuhkan keterampilan teknis seperti pemrograman atau analisis data, perusahaan dapat menggunakan tes yang menilai kemampuan dasar kandidat. Kedua, tes kepribadian. Tes ini dirancang untuk mengukur karakteristik kepribadian kandidat seperti keterbukaan, stabilitas emosi, dan kemampuan berkolaborasi. Yang ketiga, tes kecerdasan emosional. Tes ini menilai kemampuan kandidat untuk memahami dan mengelola emosi mereka sendiri serta merespon emosi orang lain secara efektif. Yang keempat, tes kemampuan kognitif. Tes ini mencakup kemampuan numerik, verbal, dan logika yang menunjukkan potensi kandidat dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang terakhir ada tes bahasa, yaitu jika posisi membutuhkan penguasaan bahasa tertentu, tes bahasa dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kandidat dalam bahasa tersebut. Wawancara. Tujuan wawancara yaitu untuk mengevaluasi berbagai aspek dari seorang calon karyawan atau pelamar kerja. Kemudian hasil evaluasi tersebut dapat digunakan untuk membantu perusahaan mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberi penawaran kerja. Jenis-jenis wawancara. Wawancara telepon interview, wawancara di kampus, wawancara di pemeran kerja, dan terakhir wawancara di lokasi kerja. Definisi perekrutan kandidat. Perekrutan sumber daya manusia adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga dengan tujuan utama mengidentifikasi dan menarik karyawan atau pendidik dan tenaga pendidikan atau personalia potensial. Proses rekrutmen dikenal sebagai pendekatan rasional untuk perekrutan. Artinya, ini adalah proses satu arah di mana manajemen atau pengelola menentukan persyaratan lowongan dan mengkomunikasikan kepada kandidat potensial untuk menghasilkan kumpulan aplikasi untuk mendukung proses seleksi. Kita masuk ke dalam contoh kasus yang pertama. Rumah sakit ABC sedang melakukan proses seleksi karyawan untuk posisi perawat. Setelah melakukan screening berkas, terdapat beberapa calon karyawan yang memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapan seleksi yang dilakukan oleh Rumah Sakit ABC meliputi psikotes, wawancara HRD, wawancara pengguna, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara terakhir. Setelah lolos tahap screening berkas, apa tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Rumah Sakit ABC dalam proses seleksi karyawan? A. Wawancara HRD, B. Psikotes, C. Wawancara pengguna, D. Pemeriksaan kesehatan, dan E. Wawancara terakhir. Jawaban yang benar adalah B. Psikotes. Setelah screening berkas, tahap selanjutnya dalam proses seleksi karyawan adalah psikotes. Psikotes dilakukan untuk mengetahui kemampuan kerja dan karakteristik kepribadian calon karyawan apakah sesuai dengan yang dicari oleh perusahaan atau tidak. Pada tahap ini, calon karyawan akan diuji dengan tes inteligensi, tes kepribadian, maupun paper and pencil test untuk mengetahui potensi dan kesesuaian mereka dengan posisi yang dilamar. Kasus yang kedua, seorang calon petugas reka medis di Rumah Sakit X sedang menjalani wawancara kompetensi berbasis STAR, yaitu Situation Test Action Result.
Untuk posisi petugas rekam medis, pewawancara ingin mengetahui kemampuan manajemen data medis calon petugas tersebut. Pada tahap kedua dari metode STAR, pewawancara meminta calon petugas rekam medis untuk menjelaskan tugas-tugas yang pernah dilakukan dalam mengelola data medis pasien dalam pengalaman sebelumnya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh calon petugas rekam medis dalam menjawab pertanyaan tersebut? A. Menjelaskan hasil akhir dari pengelolaan data medis. B. Menjelaskan situasi secara detail tanpa menyebutkan tugas-tugasnya. C. Menjelaskan tugas-tugas yang pernah dilakukan dalam mengelola data medis dan menunjukkan pemahaman tentang tanggung jawabnya. D. Menjelaskan tindakan yang dilakukan tanpa menyebutkan tugas-tugasnya. Dan E. Menjelaskan pengalaman kerja secara umum tanpa detail. Jawaban yang benar adalah C. Menjelaskan tugas-tugas yang pernah dilakukan dalam mengelola data medis dan menunjukkan pemahaman tentang tanggung jawabnya. Pada tahap kedua dari metode STAR, yaitu calon petugas rekam medis diminta untuk menjelaskan tugas-tugas yang pernah dilakukan dalam situasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam hal ini, calon petugas rekam medis sebaiknya menjelaskan tugas-tugas yang pernah dilakukan dalam mengelola data medis dan menunjukkan pemahaman tentang tanggung jawabnya sebagai petugas rekam medis. Dengan demikian, pewawancara dapat mengetahui kemampuan manajemen data medis calon petugas tersebut dan menilai kesesuaiannya dengan posisi yang dilamar. Baik, sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan materi tentang menyusun media rekrutmen dan dokumen proses rekrutmen tenaga kesehatan. Rekrutmen merupakan langkah awal yang dilakukan perusahaan untuk menarik dan mencari sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Proses rekrutmen dan seleksi dimulai dengan adanya perencanaan sumber daya manusia atau permintaan dari pengguna diakhiri dengan diangkatnya seseorang menjadi karyawan. Menyusun iklan lowongan dan job description. Pemasakan iklan merupakan salah satu jalur rekrutmen yang paling sering digunakan. Iklan dapat dipasang di berbagai tempat dan menggunakan berbagai media, baik visual, audio, maupun yang bersifat audio-visual. Adapun cara atau langkah dalam menulis iklan lowongan pekerjaan, yaitu yang pertama, mengetahui jenis karyawan apa yang Anda ingin dapatkan. Yang kedua, tulis deskripsi tantangan pekerjaan secara akurat. Yang ketiga, daftar kualifikasi tulis yang penting saja. Yang keempat, periksa untuk memastikan bahwa iklan tidak termasuk syarat diskriminatif. Yang kelima, tambahkan informasi kontak yang jelas dan instruksi bagaimana menerapkan. Yang keenam, pastikan seseorang kemudian dialokasikan dalam perusahaan untuk menjawab pertanyaan yang kemudian muncul tentang pekerjaan. Dan yang terakhir, periksa ulang iklan Anda. Menyusun media rekrutmen. Pelamar langsung seringkali dikenal dengan istilah application at the gate, yaitu artinya para pencari pekerjaan datang sendiri ke suatu organisasi untuk melamar. Yang kedua, lamaran tertulis. Para pelamar yang mengajukan lamaran tertulis melengkapi surat lamarannya dengan berbagai bahan tertulis mengenai dirinya. Dan yang ketiga, lamaran berdasarkan informasi orang dalam para anggota organisasi berbagai pihak yang diketahuinya sedang mencari pekerjaan dan menganjurkan mereka untuk mengajukan lamaran. Dan yang terakhir, iklan pemasangan, yaitu iklan merupakan salah satu jalur rekrutmen yang paling sering digunakan. Selanjutnya, dokumen pendukung proses rekrutmen tenaga kesehatan ada 5. Yang pertama, analisis pekerjaan atau job analysis. Yang kedua, uraian pekerjaan atau job description. Yang ketiga, spesifikasi pekerjaan atau job specification. Yang keempat, evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Dan yang terakhir ada klasifikasi pekerjaan atau job classification. Media promosi kesehatan adalah semua sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik melalui media cetak, elektronik berupa radio, TV, komputer, dan sebagainya, dan media luar ruang, sehingga sasaran dapat meningkatkan pengetahuan yang kemudian diharapkan menjadi perubahan pada perilaku ke arah positif di bidang kesehatan. Media cetak, contohnya buklet, leaflet, rubrik, dan poster. Media elektronik, contohnya TV, radio, film, video film, kaset, CD, dan VCD. Yang terakhir, media luar ruangan, contohnya papan reklame, spanduk, pameran, banner, dan TV layar lebar.
Adapun tujuan dari penggunaan media promosi kesehatan adalah: yang pertama, media dapat mempermudah penyampaian informasi, media dapat menghindari kesalahan persepsi, media dapat memperjelas informasi yang disampaikan, media dapat mempermudah pengertian, media dapat mengurangi komunikasi yang verbalistik, media dapat menampilkan objek yang dapat ditangkap dengan mata, dan terakhir, media dapat memperlancar komunikasi dan lain-lain. Kita masuk ke dalam contoh kasus. Sebuah rumah sakit OPQ menerima permintaan dari Departemen Pengguna untuk menambah staf medis sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan pelayanan. Langkah awal yang dilakukan oleh bagian SDM rumah sakit agar bisa menarik dan mencari calon tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut adalah A. Rekrutmen, B. Pelatihan staf, C. Pelatihan kinerja, D. Pengajian karyawan, dan E. Pemutusan hubungan kerja. Jawabannya adalah rekrutmen, karena proses rekrutmen merupakan langkah awal untuk menarik dan mencari sumber daya manusia yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sebelum proses seleksi dan pengangkatan karyawan di rumah sakit dimulai. Kasus yang kedua, sebuah rumah sakit X ingin meningkatkan daya tarik proses rekrutmen tenaga keamanan data. Rumah sakit ingin menggunakan teknologi dan media online, menyusun konten yang terstruktur, serta memiliki soft skill dalam pengumuman lowongan kerja. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan tips utama dalam menyusun media rekrutmen yang menarik? A. Menggunakan hanya media cetak dan pengumuman fisik di lingkungan rumah sakit. B. Mengabaikan penjelasan tentang kualifikasi dan soft skill pelamar. C. Mengombinasikan platform online yang user-friendly, konten terstruktur, informatif, dan menonjolkan kompetensi digital serta soft skill. D. Meminta pelamar hadir langsung tanpa opsi wawancara daring. E. Menghindari penggunaan media sosial karena kurang profesional. Jawabannya C. Mengombinasikan platform online yang user-friendly, konten terstruktur, informatif, dan menonjolkan kompetensi digital serta soft skill. Karena menggabungkan penggunaan platform online yang mudah diakses, konten yang terstruktur jelas, dan penonjolan kompetensi digital serta soft skill dapat menarik lebih banyak pelamar berkualitas dan membuat proses rekrutmen lebih efisien dan efektif. Pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan dan tren rekrutmen di era digital saat ini. Baik, terima kasih saya ucapkan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Bye-bye.